Vision 2030 Arab Saudi, mimpi besar atau halusinasi Mohammed bin Salman. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. Pada April 2015, Mohammed bin Salman atau MBS, putra mahkota Arab Saudi yang saat itu menjabat sebagai wakil putra mahkota Arab Saudi, meluncurkan Vision 2030. Tujuannya ambisius sekali, melepas ketergantungan Arab Saudi dari minyak dan mengubahnya menjadi pusat bisnis serta budaya global. Untuk menarik perhatian dunia, mereka merilis desain visual yang memukau kota-kota futuristik yang tampak seperti keluar dari film Dan. Ada The Line, sebuah kota cermin sepanjang 170 km yang lebih tinggi dari Empire State Building, Trojena Resortski di tengah gurun, hingga proyek raksasa lainnya seperti The Raid, Red Sea Global, King Salman Park, Diriyah Gate, Qiddiya, dan banyak lagi. Secara total, mereka berencana menggelontorkan $3 triliun untuk membentuk kembali Arab Saudi. Namun, setelah hampir 10 tahun berlalu, visi tersebut mulai terlihat seperti halusinasi. Hampir semua proyek terlambat dari jadwal, melampaui anggaran, dan semakin tidak masuk akal untuk diselesaikan. Dan sekarang kita lihat apa masalahnya, apa yang salah. Dan untuk memahami visi 2030, kita harus menengok kembali ke tahun 1932. Saat itu, Ibnu Saud menyatukan suku-suku di Semenanjung Arab untuk membentuk Kerajaan Arab Saudi. Awalnya, kerajaan ini sangat miskin dan hanya bergantung pada pertanian subsisten serta ziarah ke Mekah. Segalanya berubah pada tahun 1938 ketika minyak ditemukan sumur-sumur Dammam, lahirlah Saudi Aramco. Sejak 2020 saja, Aramco telah menghasilkan dividen lebih dari $500 miliar. Namun, ada masalah yang sangat besar, ketergantungan yang sangat ekstrim. Pada tahun 2016, minyak mewakili hampir 82% dari seluruh ekspor Arab Saudi. Khawatir akan masa depan, MBS meluncurkan Vision 2030 untuk melakukan diversifikasi ekonomi melalui Giga Project. Mengikuti jejak sukses Dubai, Saudi mencoba membangun kota masa depan untuk menarik talenta global. NEOM Megacity senilai $500 miliar yang diluncurkan tahun 2017 adalah intinya proyek paling ambisius putra mahkota. Di dalamnya ada The Line. Bayangkan sebuah struktur sepanjang 170 km yang menampung 9 juta orang, setinggi 500 meter dan tertutup kaca reflektif. Proyek ini membutuhkan hampir 20% dari seluruh produksi baja di dunia. Namun kenyataannya sangat pahit sekali. Pertama, The Line dipangkas dari 170 km menjadi 2,4 km. Pengurangannya 98,5%. Dari target 9 juta orang, kini perkiraannya hanya akan menampung 300.000 orang pada tahun 2030. Masalah utamanya adalah pengambilan keputusan yang sangat terpusat pada sang putra mahkota MBS, Mohammed bin Salman. Tanpa latar belakang teknik atau arsitektur, ia sering menolak kritik. Arsitek asli The Line, Thomas Paine, bahkan dilarang menyampaikan kekhawatiran soal biaya. Perusahaan konsultan seperti McKinsey pun dituduh hanya menjadi tukang stempel yang mempercantik data demi bayaran ratusan juta dolar. Akibatnya
Estimasi biaya NEOM membengkak dari 500 miliar dolar menjadi 8,8 triliun dolar, hingga 25 kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Arab Saudi. Banyak pendukung Arab Saudi menunjukkan bahwa PDB non-minyak mereka meningkat. Ini benar, tapi ada catatan kaki besar. PDB non-minyak ini didorong oleh pengeluaran pemerintah melalui PIF atau Public Investment Fund. Artinya Arab Saudi belum membangun ekonomi swasta yang mandiri. Mereka hanya memindahkan uang dari kantong minyak ke proyek konstruksi yang belum tentu menghasilkan keuntungan. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di sana? Membangun gedung itu satu hal, tapi mengisi manusianya adalah hal lain. Ada hambatan budaya dan hukum yang sangat besar sekali. Yang pertama, nilai sosial. Talenta global yang sangat terampil cenderung memiliki nilai sosial liberal. Hak asasi manusia. Arab Saudi masih memiliki tingkat eksekusi yang tinggi dan catatan buruk terkait hak buruh migran. Diperkirakan 21.000 pekerja migran meninggal selama pengerjaan proyek NEOM. Budaya kerja di sektor publik juga dinilai kurang produktif karena ketergantungan panjang pada subsidi pemerintah. Dalam hal pariwisata, meski jumlah pengunjung naik menjadi 30 juta pada 2024, lebih dari 60% adalah jemaah haji dan umroh. Wisatawan umum masih enggan datang karena batasan budaya atau seperti larangan alkohol atau aturan berpakaian. Kesimpulannya, ambisi putra sang mahkota atau MBS Muhammad bin Salman memang sangat luar biasa sekali. Namun eksekusinya terlihat seperti fata morgana di tengah gurun. Vision 2030 Arab Saudi menjanjikan kota-kota megah tanpa memperhitungkan tujuan ekonomi yang realistis atau pengembalian modal yang jelas. Membangun masa depan tidak bisa hanya dengan melemparkan uang ke masalah tersebut. Arab Saudi sedang belajar dengan cara keras bahwa uang memang bisa membangun gedung pencakar langit, tapi uang tidak bisa secara instan mengubah budaya, etos kerja, dan reputasi global. Jangan silau dengan gedung tinggi dan teknologi canggih. Sejarah sudah membuktikan peradaban yang cuma mengandalkan materi tanpa didasari sistem atau nilai atau madaniyah yang benar kan hancur. Dulu kita memimpin dunia karena kita punya Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, bukan karena kita punya sumur minyak terbanyak. Kalau sekarang Arab Saudi ingin kembali berjaya, mungkin mereka nggak butuh kota cermin sepanjang 170 km yang disebut NEOM atau The Line. Mereka butuh kembali ke akar jati diri mereka sebagai pelayan doa, sebagai pelayan dua kota suci yang membangun manusia dengan cahaya agama Islam. Dan membangun itu pakai hati dan iman, bukan cuma pakai beton dan cuan.